Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qur'ana shifaa'an wa rahmatan lil mu'minin wa ja'alahu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Segala pujian kepunyaan Allah yang telah menjadikan Al-Quran sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Allah menjadikan kitab itu petunjuk untuk manusia dan keterangan dari petunjuk serta sebagai furqan atau pembeda. Ikhwanidin, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang marilah kita senantiasa bersyukur, menghargai pemberian Allah, bahwa pada malam hari ini kita masih bisa menghirup udara segar, masih diberi kesehatan, kesempatan, keselamatan, kebahagiaan, dan kedamaian. Karena semua itu adalah kasih sayang Allah. Ikhwanidin yang berbahagia, bahwa setiap kejadian yang ada di sekitar kita, termasuk diri kita ini, sebetulnya ada pesan spiritual ya bagi yang mengerti dan bagi yang mau belajar. Jadi apapun ya, termasuk pandemi dan lain-lain, itu sebetulnya ada pesan spiritual. Maka kita selaku hamba Allah yang sudah diberi pelajaran, hendaklah memperhatikan dan mengambil pelajaran apapun yang terjadi. Ikhwan yang berbahagia, malam ini saya akan sedikit sharing tentang surat Luqman, dimulai ayat 20 ya. Saya baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Tidaklah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang ada di langit, apa yang ada di samawat, dan apa yang ada di bumi. Wa asbagha alaikum ni'amahu, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya, dhahiratan wa batinah, dhahir dan batin. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bi ghairi ilm. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan. Wala huda wala kitabim munir, dan juga membantah tanpa petunjuk dan tanpa kitab yang menerangi. Ikhwaidin yang berbahagia, ayat ini memang dimulai dengan huruf A, alif, itu harfu istifham, huruf pertanyaan yang artinya apakah. Atau kemudian lamnya itu bisa berarti tidakkah, bisa berarti apakah kamu belum. Alam itu bisa apakah kamu belum, ataupun apakah kamu tidak. Kalau tidak memang kurang pas. Yang pas itu benar apakah kamu belum memperhatikan, gitu loh. Apa yang suruh memperhatikan? Ya. Kalau di sini, apakah kamu? Nah, kamu siapa yang di sini? Ya. Kamu di sini adalah kamu yang membaca ayat ini. Ya. Kalau saya yang membaca, ya saya ini apakah belum memperhatikan? Apa yang suruh memperhatikan? Ana, huruf takkid, sungguhnya Allah syakhara lakum, ya, menundukkan untuk kamu ma fis samawat, apa-apa yang di samawat, wa ma fil ardi, dan apa-apa yang di bumi, wa asbagha alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah, yaitu Allah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, ya, menyempurnakan untukmu ini nikmatnya lahir dan batin. Nah, luar biasa. Itu yang berbahagia, kalau Allah sudah mengatakan dengan kalimat anna, ya, dengan kalimat anna yang artinya itu sungguh-sungguh, ya,
Allah telah menundukkan langit dan bumi ini, ya, dan juga menyempurnakan untuk kita semua ini nikmatnya, baik nikmat dohir maupun nikmat batin. Nikmat dohir, ya, kebutuhan tubuh kita sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanan, pakaian, ya, papan, semuanya yang dohir-dohir telah dicukupi. Kemudian yang batinah, yang batin, jiwa kita, Allah sudah memberikan petunjuknya. Ya, kalau memang Allah menurunkan dari langit, apa yang dari langit? Ya, wahyu-wahyu Allah itulah sebetulnya sesuatu yang kenikmatan yang dari langit. Maka jiwa kita yang mau menerima kenikmatan yang dari langit, yang berupa petunjuk-petunjuk Allah itu, akan mendapatkan jiwa yang bercahaya, jiwa yang lembut, ya, jiwa yang nyaman, punya kesantunan, punya kasih sayang, ya, punya jiwa yang suka memberi, suka menolong. Itu karena bisa menerima kenikmatan batin yang berupa dari samawat. Oleh karenanya, kalau Allah sudah mengatakan sangat sempurna nikmatnya dohir dan batin, kalau sampai kita selaku hamba ini tidak mensyukuri, ya, tidak menerima apa yang Allah berikan kepada kita yang sangat luar biasa ini, dan juga seharusnya mensyukuri itu bukan hanya yang sudah kita terima saja, yang belum kita terima pun, kalau kita ini berpikir yang positif, permintaan kata kita dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita berpikir bahwa nanti Allah akan memberi, akan mencukupi, kita bersyukur, insya Allah akan menjadi kenyataan. Karena pikiran dan perkataan kita ini mengeluarkan vibrasi. Nah, vibrasi ini kalau frekuensinya positif, bagus, ya, akan direkam oleh alam semesta, dan alam semesta akan memberikan keberlimpahan. Karena Allah itu memberikan sesuatu kepada hambanya itu tidak Allah datang langsung diberikan, ya, istilah Jawanya mampet duduk, itu enggak. Pasti lewat sesuatu yang ada di alam semesta ini. Nah, maka dari itu, kita yang telah diberikan kenikmatan dohir dan batin, jangan sampai menjadi manusia yang membantah. Maka ayat ini diteruskan, wa minanasi, dan sebagian dari manusia, maksudnya bukan semuanya, memang ada manusia, man itu orang, yujadilu fillahi bi ghairi ilm. Dia membantah tentang apa? Tentang nikmat Allah yang dohir, yang batin tadi. Bi ghairi ilmin, dengan tanpa ilmu. Ya. Jadi dia tidak mengambil pelajaran dari nikmat Allah yang berupa nikmat lahir, ya, nikmat dohir. Dohir itu kan nyata, nikmat Allah itu nyata. Ya. Maka kalau dalam ilmu kedokteran, kita menghirup setiap hari ini oksigen ini, kalau diuangkan, ya, sehari itu bisa 3 juta misalnya gitu. Itu kenikmatan dohir yang luar biasa, belum air, belum yang lain-lain. Ya. Kemudian nikmat batin, sebagai orang muslim, orang beriman, mendapatkan petunjuk, mendapatkan ilmu, ya, pencerahan. Karena kalau pikiran kita itu berpikir yang Qurani, yang jernih, yang baik, ya, ini akan kita jumpai orang-orang yang baik, orang-orang yang Qurani, orang-orang yang soleh, ya, orang-orang yang mendapatkan cahaya. Tapi kalau berpikirnya itu yang buruk, ya, jauh daripada cahaya Al-Quran, ya, nanti dapatnya juga dapat sesuatu yang jauh dari cahaya, bahkan malah ruwet. Ya, dengar pengajian malah ruwet. Karena apa? Karena memang bukan petunjuk yang dipelajari. Tapi kalau dipelajarinya itu petunjuk Allah yang bercahaya, itu akan mencahayakan jiwa. Maka di sini kalau ada orang yang membantah tanpa ilmu kepada Allah, ya, tentang kenikmatan yang dohir yang batin tadi, ya, dia itu istilahnya, ya, akan menjadi
manusia yang terabaikan. Ya. Jadi wa minan nasi mayujadilu fillahi bighairi ilm wala huda wala kitabim munir. Dalam membantah Allah ini dia tanpa pengetahuan, tanpa kitab yang menerangkan, tanpa kitab yang bercahaya munir daripada nur. Nah, ini kan isi makan, maka sebetulnya Al-Quran itu bercahaya karena dia punya energi makna yang sangat luar biasa. Maka orang yang membantah ini diteruskan dalam surah 31 ayat 21 terusannya, wa idza qila lahum tabi'u ma anzalallah, dan apabila dikatakan kepadamu, ya kepada mereka maksud saya, ikutilah apa yang diturunkan Allah dalam kurung ayat atau Al-Quran. Qalu, dia menjawab, bal natabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Mereka menjawab, tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak kami melakukannya. Saya hanya mengikuti ya orang-orang dahulu, pendahulu kita itu mengikutinya. Jadi kalau jelaskan ini loh ayatnya, wah tidak begitu. Aku mengikuti ya orang dulu. Ini jawaban ini sebenarnya sudah dijelaskan oleh Allah. Awalau kana syaitonu yad'uhum ila adabis sa'ir. Ya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka atau pendahulu mereka atau orang-orang yang dahulu, walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala. Nah, ini luar biasa ayat ini sebetulnya. Jadi kalau ada orang dijelaskan, diberi petunjuk pada ayat, malah dia membantah. Bahkan membantahnya itu dengan dalih harus mengikuti orang dahulu. Kalau sudah demikian, memang setan itu kan terdiri dari jin dan manusia, ya, dalam surat 6 ayat 112 itu. Ya. Maka dia akan mengajak kepada siksa api yang menyala-nyala. Adab siksa sa'ir, api yang membakar, api yang panas. Sebaliknya ayat 22, masih surah 31, waman yuslim wajhahu, dan barang siapa yang menyerahkan wajahnya, menyerahkan dirinya kepada Allah, ya, waman yuslim wajhahu illallah wa huwa muhsinun, ya, dan dia itu berbuat baik. Jadi barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah dengan dia itu berbuat kebaikan, faqad istamsakal, ya, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguhnya dia telah berpegang kepada buul tali yang sangat kokoh, kekuatan yang sangat luar biasa. Wa ilallahi akibatul umur, dan hanya kepada Allah kesudahan segala urusan. Ikhwanin yang berbahagia, ayat ini juga memberikan pengertian yang jelas sekali. Jadi orang yang sudah Muslim, sudah Islam, sudah aslama, menyerahkan wajah. Ya, ini kan sama dengan di surah Al-Baqarah juga ada. Jadi orang yang sudah menyerahkan dirinya kepada Allah dan berbuat baik, nah ini syaratnya memang juga berbuat baik, tidak pasrah tok tapi berbuat semaunya, semau gue tidak bisa. Harus muhsinun. Maka dia akan mendapatkan di sini fa maka qadis tamsaka bil urwatil wuthqa. Dia akan mendapatkan yaitu pegangan sesuatu yang sangat kokoh. Karena tempat berpijak ideologi dari Allah itu akidah yang sangat kuat. Karena memang ayat-ayat Allah, petunjuk Allah itu adalah punya kekuatan yang dahsyat. Karena jiwa ini sebenarnya diberi cahaya seberapapun akan mampu menerimanya. Ya. Kalau jiwa tidak ada penerangan sama sekali, ya jiwanya akan menjadi gelap, ya akan menjadi buram, akan menjadi merana, bahkan akan menjadi kotor kalau tidak dibersihkan. Maka ditutup ayat ini wa illallahi akibatul umur,
dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan. Ya memang segala urusan itu nanti akan kembali kepada Allah, karena perbuatan manusia itu semua akan terekam, ya, terekam oleh kitab marqum, kitab rekaman, sehingga nanti sesuatunya kembali kepada Allah karena Allah punya master file-nya. Maka kita yang oleh Allah sudah diberikan sesuatu yang sangat luar biasa berupa kenikmatan zahir dan batin, maka disitulah sebetulnya kenikmatan yang luar biasa itu harus kita terima dengan sangat gembira, dengan sukacita, karena keberlimpahan zahir dan batin yang Allah berikan kepada kita ini, kita akan mendapatkan pencerahan. Dengan syarat kita bisa mendapatkan pencerahan itu, satu ya tabungan kebajikan kita ini yang juga berlimpah, dan yang kedua simpanan kebijakan yang tak terhingga. Jadi kita selalu berbuat baik, kemudian kita punya kebijakan yang tak terhingga, maksudnya segala sesuatu itu kita ambil mendapatkan spiritual, sehingga akan mendewasakan dan membersihkan jiwa kita. Demikian malam ini, lain kali kita sambung lagi, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan nasruminallahi fa'um qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.